Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali lagi dalam segmen Bukan Pendakian Biasa, di mana saya akan membacakan sebuah kisah pendakian yang mungkin bisa dibilang janggal dan aneh, yang pasti berbeda dari pendakian pada umumnya. Melanjutkan kisah sebelumnya, Topan, Imron, Hesti, dan Baim terjebak dalam hujan dan Topan mulai mengalami kejadian-kejadian aneh setiap kali kabut turun di tengah mereka. Bagian kedua ini bakal lebih seru karena banyak hal yang menimpa mereka. Musibah kok seru? Maksudnya tahu sendirilah ya, bukan maksud jelek pokoknya. Seperti apa cerita kelanjutannya? Teman-teman Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Mungkin hanya aku yang mengalami teror semalam. Aku juga tidak tahu apakah itu benar-benar nyata atau hanya halusinasiku saja. Selama ini aku percaya bahwa cerita orang-orang tentang hantu hanya bualan mereka saja. Tapi semalam, suara yang aku dengar persis di pinggir tenda benar-benar nyata. Suara seorang pria yang menggigil kedinginan. Entah jam berapa, akhirnya aku terlelap tidur hingga Baim membangunkanku sekitar jam 7 pagi. Tapi keadaan di luar tenda, langit terlihat mendung dan hujan turun cukup lebat. Gagal dong agenda kita buat melihat sunrise. Kalau hujan sudah reda, apa mau dilanjut ke puncak? Kalau seperti ini, bisa-bisa seharian hujan terus nih. Kalau keadaannya begitu, apa kita harus menginap lagi semalaman di sini, Im? Imron menjawab pertanyaan Baim dengan bertanya balik. Mudah-mudahan saja hujan cepat reda. Kalau menginap lagi, apa tidak bermasalah? Di pos pendaftaran kita turun hari ini. Tapi kalau terpaksa ya apa boleh buat. Perbekalan kita cukup sepertinya untuk menginap 1 malam lagi. Sebaiknya bangunkan Hesti, kita buat sarapan. Buat sarapan gimana? Di luar hujan. Lagian Hesti pasti masih tidur. Kalau udah bangun, dia pasti datang ke tenda ini. Imron menjawab usulanku. Apa kalian semalam tidur pulas? Mendengar suara-suara aneh tidak? Aneh-aneh gimana, Pan? Aku semalam tidur pulas. Mungkin karena kecapean saat pendakian. Imron yang pertama menjawab. Iya, suara aneh. Aku juga tidak yakin apakah itu nyata atau hanya halusinasiku saja. Semalam, aku mendengar suara laki-laki minta tolong. Dia seperti kedinginan gitu, persis di pinggir tenda dekat dengan telingaku. Entah dia berjongkok atau tengkurap. Rasanya mulutnya dekat sekali dengan telingaku dan cuma terhalang kain tipis tenda ini. Sambil kutunjuk arah dari suara yang semalam aku dengar. Hus, masih pagi nih, gak boleh cerita aneh-aneh. Baim dari dalam sleeping bagnya menegur kami. Mungkin itu hanya imajinasimu aja. Kamu terlalu terobsesi dengan cerita pendaki pria yang meninggal dan terus kau ceritakan itu. Cerita penjaga warung itu kan? Iya sih, semoga aja itu hanya ketakutanku aja. Walaupun dalam hati aku yakin suara semalam sangat nyata. Hujan mulai reda sekitar jam 10 pagi. Rasa lapar sudah tidak bisa ditahan lagi. Kami bertiga langsung keluar tenda untuk membuat sarapan dan api untuk mengusir dingin. Air panas dalam panci kecil sudah mulai mendidih. Aku langsung memasukkan 3 bungkus mie instan ayam bawang sekaligus dengan bumbu dan pendampingnya. Bau sedap menyeruak seketika membangkitkan nafsu makan. Kamu panggil Hesti sana, aku menyuruh Imron. Walaupun jarak tenda kami hanya berjarak sekitar 5 langkah saja, tapi dari tadi Hesti tidak terdengar bangun. Mungkin dia tertidur pulas karena kecapean. Atau mungkin juga suasana dingin dan mendung seperti ini memang cocok untuk tidur seharian. Hesti, terdengar suara Imron. Terlihat dia berjalan menuju semak-semak yang cukup jauh dari tenda Hesti. Hesti gak ada di tendanya. Udah aku cek ke belakang dan gak ada juga. Imron datang dengan wajah panik. Aku dan Baim langsung berdiri. Kami berdua bergegas untuk mengecek tenda.
Apakah Imron sedang bercanda? Benar saja tidak ada. Kami berdua langsung berpencar mencari ke setiap semak tersembunyi di sekitar tenda untuk mencari keberadaan Hesti. Aku harus berjalan hati-hati karena setiap tempat begitu curam dan pijakannya bukan lagi tanah, tetapi batu yang licin karena terguyur air hujan. Kabut masih menyelimuti pemandangan. Embun dari daun dan ranting membasahi jaket dan celana yang aku kenakan. 10 menit berlalu, pencarian kami sia-sia. Hesti tidak ditemukan. Imron terlihat ketakutan. Mungkin dia akan merasa bersalah kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan menimpa Hesti. Kami kebingungan, duduk di depan api unggun kecil tanpa saling bicara. Aku merasa takut, bahkan lebih takut daripada mendengar suara gaib semalam. Di dalam hati, aku terus berdoa, semoga Hesti baik-baik saja. Tapi perasaan tidak bisa tenang karena kepalaku terus berpikir, mana mungkin seseorang baik-baik saja ketika hilang di atas gunung seperti ini, dalam kondisi hujan pula. Sebaiknya kita mencarinya lebih jauh lagi, Pan. Kita berpencar sekali lagi. Sebaiknya kita pikirkan dulu. Kita belum makan apa-apa dan juga udara di sini dingin sekali. Sebaiknya kita amankan dulu kondisi kita sekarang. Hesti hilang dan kita sekarang akan makan. Dia mungkin bukan temanmu, tapi dia tanggung jawabku. Aku yang mengajaknya untuk kesini. Imron terlihat kesal. Topan benar, mungkin aku baru kenal dengan Hesti, tapi aku juga merasa khawatir. Tenangkan dulu dirimu. Jangan sampai kita akan membantu tapi malah mencelakakan diri sendiri. Dalam keadaan seperti ini, kita harus berpikir jernih. Baim mengangkat panci berisi mie instan yang sudah tampak mengembang dari tungku api. Selera makan yang tadi menggebu-gebu tiba-tiba saja hilang. Aroma khas bumbu mie instan kini tidak lagi menggoda. Aku dan Baim makan dengan terpaksa. Tubuh memang tidak bisa aku bohongi karena sudah lemas dari tadi. Imron masih tampak gelisah. Beberapa kali aku mencoba membujuknya untuk makan, tapi dia tidak menggubris sedikit pun. Sudahlah, biarkan dia tenang dulu. Jangan memperkeruh suasana dengan memaksanya makan. Emosinya sedang tidak stabil. Imron masuk ke dalam tenda mengambil tas kecil dan senter. Kemudian dia berjalan terburu-buru menjauhi kami. Baim dengan segera berjalan mengejarnya dan menarik lengannya. Mereka tampak berdebat, entah apa yang dibicarakan, hingga akhirnya Imron terlihat menangis. Setelah selesai makan, kami bertiga mengecek kembali tempat-tempat yang tadi kami datangi, hanya untuk memastikan bahwa Hesti benar-benar tidak ada di sana. Aku teringat lagi pada peristiwa semalam. Jangan-jangan Hesti didatangi juga oleh suara pria misterius itu. Dia ketakutan, kemudian lari karena panik. Kita tidak bisa mencari lebih jauh lagi dari jalur pendakian, karena kalau salah, malah kita yang tersesat. Pendapat Baim benar adanya. Di sebelah kiri dan kanan hanya pepohonan dan dengan kontur tanah yang curam. Lalu sekarang bagaimana? Mau tidak mau dan juga tidak ada cara lain. Sebaiknya kita turun dan melapor di pos. Imron masih terdiam. Entah dia mendengarkan ucapan kami atau tidak. Aku dan Baim membiarkan Imron dalam lamunannya. Kami berdua langsung membereskan barang bawaan dan juga membongkar tenda. Bagaimana kalau kita tunggu dulu sampai besok? Mungkin Hesti sekarang pergi dan sedang berusaha kembali ke sini. Kalau dia datang dan kita malah pergi bagaimana? Imron akhirnya berbicara ketika aku dan Baim sibuk bekerja. Emangnya dia pergi kemana? Apa alasan dia pergi tanpa pamit pada kita? Ya mungkin aja dia semalam keluar tenda untuk kencing dan gak tahu arah kembali ke tenda. Gak mungkin lah, jarak semak-semak dan tenda di sekitar sini gak terlalu jauh. Lihat, tebing-tebing curam itu. Tidak mungkin dia pergi jauh. Kecuali... Belum selesai aku berbicara, tiba-tiba Imron bangun dari duduknya dan segera pergi ke arah bawah jalur pendakian. Jangan-jangan Hesti terjatuh ke bawah. Ingat, semalam hujan sangat deras bukan? Aku berbisik pada Baim. Meninggalkan pekerjaan yang belum diselesaikan, aku dan Baim segera menyusul Imron ke bawah jalur pendakian. Tepat di bawah tempat kami mendirikan tenda, hanya sedikit tanah yang landai, sisanya curam. Semak-semak dipenuhi dengan berbagai jenis tumbuhan rimbun dan juga terlihat tonjolan batu-batu besar. Seandainya memang ada orang yang jatuh dari ketinggian, aku hanya bisa membayangkan tubuh itu akan terjun bebas hingga ke bawah atau tersangkut di antara himpitan bebatuan. Imron berteriak, suaranya menggema memanggil nama Hesti. Namun tidak terdengar jawaban, yang ada hanya suara angin yang bertiup menggoyangkan dahan-dahan pohon.
Jarak pandang kami juga semakin terbatas, karena ternyata semakin ke bawah kabut semakin tebal. Bulu kuduku tiba-tiba merinding. Suasana di sekitar tidak terlihat apapun kecuali kepulan asap putih yang terus bergerak terbawa angin. Aku menengok ke kiri dan ke kanan. Entah kenapa, tiba-tiba tonjolan bebatuan dan batang pohon samar-samar terlihat gelap, seperti sosok tubuh manusia yang sedang mengelilingi kami bertiga. "Kamu bereskan barang, aku akan menyusul si Imron. Dia semakin nekat aja. Aku takut dia tergelincir." Lamunanku dibangunkan oleh suara Baim. Tanpa minta persetujuan dariku, Baim langsung turun lagi ke bawah. Karena terlihat Imron kini mulai berjalan semakin jauh dari jalur pendakian ke arah semak-semak sambil terus berteriak. Tubuhku kini menggigil, entah karena udara semakin dingin atau pengaruh dari rasa takut yang tiba-tiba saja aku alami barusan. Aku mengambil satu ruas jahe dari saku celana, pemberian dari Baim saat di bis kemarin. Satu gigitan cukup untuk menghangatkan tenggorokan. Tidak ada pilihan lain. Dengan terpaksa aku kembali ke atas karena semua peralatan masih berantakan di sana. Aku percepat langkahku karena gerimis sudah mulai turun. Tapi begitu aku mulai melangkahkan kaki untuk mendaki ke atas, samar-samar di tempat kami berkemah terlihat sosok hitam seperti manusia sedang berjongkok di sana. Entah laki-laki atau perempuan, yang pasti sosok tersebut terlihat bergerak seperti sedang mengacak-acak sesuatu. Apakah itu Hesti? "Hesti?" Panggilku pada sosok tubuh yang sedang berjongkok di atas. Beberapa kali aku memanggil hingga akhirnya sosok misterius itu kepalanya berbalik ke arahku. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas karena tertutup kabut. Ada suatu kejanggalan yang tiba-tiba saja membuat tubuhku merinding. Aku hanya melihat dua mata merahnya yang terlihat menyala ke arahku. Lalu makhluk yang aku anggap Hesti itu tiba-tiba saja meloncat seperti seekor kanguru ke arah semak-semak. Astagfirullah, aku menghentikan langkahku. Aku takut makhluk tadi adalah binatang buas. Aku kembali ke bawah hendak menemui Baim dan Imron. Dengan langkah terburu-buru karena ketakutan, tanpa sengaja aku menginjak batu licin hingga membuat tubuhku ambruk terjatuh melewati tebing. Entah apa yang terjadi, karena saat terjatuh aku menutup mata karena kukira ini akan menjadi akhir hidupku. Tapi yang pasti saat terbangun, aku merasakan sakit yang luar biasa di bagian siku tangan. Tubuhku tersangkut di antara bebatuan. Untunglah masih selamat. "Jangan bergerak," kata Baim. Rupanya aku jatuh melewati Baim dan Imron. Saat aku mencoba bangun, aku merasakan punggungku sakit, tapi tidak lebih sakit dari tangan kananku. Saat kulihat tubuhku, ada darah yang mengalir deras dari sobekan jaket di bagian lengan. "Jangan bergerak dulu." Baim memegang tanganku. Sial, sakitnya luar biasa hingga ingin membuatku berteriak. Aku ingin melihat lukaku, Im. Rasanya tanganku mati rasa. Apa tanganku patah? Kini aku bicara dengan isak tangis karena rasa sakit yang tidak bisa aku tahan. "Sebaiknya langsung dibalut saja untuk menghentikan pendarahannya." Baim menyobek baju yang dia kenakan untuk membalut luka di tanganku. "Aku hanya ingin memastikan tanganku gak patah. Sakit sekali, aku udah gak tahan." Mungkin karena kasihan melihatku, akhirnya Baim mengiyakan permintaanku. Dia mengajak Imron untuk membopong tubuhku ke tempat yang lebih aman. Tubuhku disandarkan pada bebatuan. Posisi kami sekarang sudah tidak berada di tempat yang curam. Imron terlihat jongkok di hadapanku dengan ekspresi wajah yang meringis. Untuk sesaat kami lupa bahwa ada hal yang lebih mendesak, yaitu salah satu teman kami telah hilang. "Apakah wajahku berdarah, Im?" "Kamu masih terlihat tampan, tenang aja." Baim mungkin ingin menghiburku, tapi tidak terasa lucu sama sekali. Baim membuka jaketku secara perlahan. Begitu tangan kananku digerakkan, sakit ini terasa 2 kali lipat dan darah mengucur lebih banyak lagi. Aku menahan sakit dengan mengatupkan gigi hingga terdengar suara gemelutuk gigi bergeser dan ludah mengucur dari dalam mulut. Saat jaket berhasil dilepas, rasanya tubuhku terasa lemas. Saat aku melihat luka robek menganga di lenganku. Daging di bagian sikut atas hingga ke bawah terlihat mengelupas panjang, sehingga dagingnya terlihat ingin lepas dari tanganku. Bahkan
Aku bisa melihat tulang tanganku yang berwarna putih di bagian dalam. Sial, aku akan mati, Im. Aku akan mati nih. Aku menangis. Tubuhku menggigil, entah apa penyebabnya. Apakah rasa dingin atau rasa sakit yang tidak bisa aku tahan lagi? Sekarang aku tak bisa berpikir. Tenang aja, semuanya akan baik-baik aja. Ini tidak akan membunuhmu. Kita akan sampai di bawah dengan segera. Tentu saja ucapan itu hanya untuk menenangkanku. Kami tidak akan sampai di bawah dengan segera. Dan lukaku mungkin saja akan membunuhku kalau terus mengeluarkan darah. Aku ingin memaki Baim, tapi percuma saja karena energiku terkuras untuk menahan rasa sakit. Tahan sebentar, gigit ini untuk menahan rasa sakit. Baim memberiku sepotong kayu kecil. Mungkin dia tidak tahan mendengar suara gemelutuk gigiku dari tadi. Baim memegang daging tanganku yang hampir copot dan menempelkannya agar tulangku kembali terbungkus seperti semestinya. Darah hitam keluar membasahi baju dan celanaku. Rasa sakitnya hampir saja membuat pandanganku gelap, namun masih bisa aku tahan. Begitu lukanya sudah tertutup rapat, dengan segera Baim membalutkan kain dan mengikatnya dengan kencang. Garis-garis luka itu masih terlihat dan darah masih merembes keluar. Ini, tutup lukanya sampai rapat. Imron merelakan baju yang dikenakannya untuk dijadikan kain pembungkus. Tenang aja, aku tidak akan kedinginan. Aku mengenakan 2 lapis jaket. Baim merobek kain bajunya agar semakin panjang. Kemudian dililitkannya pada lenganku hingga kini luka itu sudah terbungkus rapi. Walaupun begitu, rasa sakitnya tetap saja terasa ngilu. Apa kamu masih bisa jalan? Aku mencoba mengangkat tubuhku. Walaupun masih tertatih dan dibantu Baim, aku masih bisa berdiri dan masih bisa melangkah. Kakiku baik-baik saja, tapi ada rasa perih di bagian punggung dan pinggang. Saat kusuruh Baim untuk melihat bagian tubuh belakangku, dia bilang semuanya baik-baik saja. Hanya luka gores biasa dan hanya mengeluarkan sedikit darah. Aku melihat kamu tadi mendarat dengan tangan untuk menutupi wajah. Masih syukur kepalamu masih terlindungi, Pan. Udah, jangan membicarakan untung dan rugi dulu. Baim mencoba mengikatkan sisa kain bajunya pada lenganku ke bagian leher. Baim menyuruhku untuk kembali duduk beristirahat. Tanpa banyak bertanya, mungkin dia mengerti aku masih kesakitan. Baim pamit untuk membereskan barang dan Imron ditugaskan untuk menjagaku. Hati-hati Im, tadi di atas aku melihat sesuatu. Itu yang membuat aku kaget hingga terjatuh seperti ini. Aku takut itu binatang buas. Hah? Apa yang kamu lihat? Macan? Harimau? Imron tampak ketakutan. Aku gak tahu, dia melompat ke semak-semak dengan cepat. Baim sempat ragu untuk melanjutkan langkah. Namun baginya tidak ada pilihan lain. Semua perlengkapan kami ada di atas termasuk makanan. Tapi katanya semuanya akan baik-baik saja. Dia akan mengepak semua perlengkapan termasuk tenda dengan segera. Tinggalkan saja sebagian peralatan Im. Bawa yang penting aja, pesan Imron. Tapi bukankah itu barang yang kalian sewa? Persetan dengan barang-barang itu. Sekarang kita sedang kehilangan teman dan Topan juga terluka. Nada Imron meninggi. Mungkin dia kesal dengan kejadian ini. Kalau saja cuaca di tempat ini tidak dingin, mungkin wajahnya sudah merah membara. Baim pergi tanpa mengucapkan lagi apapun. Perdebatan dalam kondisi genting seperti ini memang sia-sia belaka. Apakah yang kamu lihat benar-benar binatang buas? Aku gak tahu, gak terlalu yakin. Tiba-tiba saja Imron menangis mendengar jawabanku. Bagaimana kalau itu benar binatang buas? Dan Hesti semalam, hujan sialan telah membuat telinga kita tidak mendengar apapun. Bagaimana kalau Hesti? Dalam tangisnya, Imron bicara dengan terbata-bata. Jangan menduga-duga dan berhentilah menangis. Simpan garam dalam tubuhmu. Perjalanan kita masih jauh. Imron menyeka air matanya. Dia mendekatiku dan duduk bersandar pada batu sambil melihat pemandangan di depannya yang hanya dipenuhi oleh kabut. Aku memberikannya sepotong jahe yang masih tersisa di saku. Aku tahu dia belum makan dari tadi pagi. Mungkin jahe itu tidak membuatnya kenyang, tapi setidaknya bisa membuat tenggorokannya hangat. Kalau aku mati, maukah kamu menggendong mayatku ke bawah? Siapa yang bisa menjamin kamu mati lebih dulu? Bukan tidak mungkin kan? Justru kamu yang harus menggendong mayatku, Topan. Kalau hal buruk menimpa Hesti, mungkin seumur hidup aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku, lanjut Imron.
Aku tidak bisa menjawab ataupun memberikan motivasi lagi pada Imran. Keadaan kami bertiga sekarang benar-benar kacau. Mungkin Hesti sudah benar-benar meninggal. Aku tidak tahu harus mencari skenario apa lagi dalam kepalaku untuk meyakinkan bahwa masih ada harapan hidup untuk Hesti. Hari sudah menjelang siang, tapi kabut menutupi sehingga terlihat seperti sore hari. Suasana sepi, tak terdengar suara apapun. Mungkin burung-burung yang biasanya berkicau kini sedang bertengger di sarangnya yang hangat. Suasana sepi seperti ini saat di Bandung selalu aku rindukan. Tapi sekarang kenapa terasa sangat mengerikan? Aku merindukan ibuku di rumah. Sedang apakah dia sekarang? Apakah dia tahu bahwa anaknya sedang sekarat di tengah hutan? Tidak bisa kubayangkan wajahnya kalau tahu aku sedang menderita. Apalagi kalau aku sampai pulang ke rumah dalam keadaan tidak bernyawa. Ibuku yang malang akan hidup sendirian. Harapan hidup satu-satunya telah meninggalkannya. Aku tidak bisa menahan air mata. Tapi tangisan ini bukan kekecewaan ataupun perasaan putus asa. Aku meyakinkan diriku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku harus selamat dan kembali pulang ke rumah. Aku ingin bertemu dengan ibuku. Aku masih punya tugas untuk membahagiakannya dengan cara apapun nanti. Simpan garam dalam tubuhmu. Perjalanan kita masih panjang. Imran mengingatkanku. Aku tersenyum saat mendengar ucapannya. Kemudian kuseka air mata di kedua pipi. Apakah kamu merasa Baim sudah terlalu lama pergi? Mungkin dia mengepak seluruh barang. Bukankah sudah kau ingatkan hanya untuk membawa barang yang diperlukan saja? Membawa semuanya hanya akan jadi beban. Apakah sebaiknya aku susul aja ke atas? Terserah kamu. Tapi bukankah Baim berpesan agar kamu menjagaku saja di sini? Aku cuma khawatir kamu belum makan seharian. Tidakkah kamu merasa lemas sekarang? Gak tahu aku. Aku gak tahu lagi apa yang tubuhku rasakan saat ini. Aku hanya memikirkan nasib Hesti. Embun dari kabut membasahi wajah. Kami berdua kini duduk diam tanpa percakapan dan sedang mencoba menikmati keheningan. Gerimis kembali turun dan di sini tidak ada tempat untuk berlindung. Jas hujan yang kami bawa masih berada dalam tas. Tidak ada pilihan selain menunggu Baim turun sebelum akhirnya kami berdua basah kuyup. Kabut mulai menghilang, entah terbawa angin atau mulai mencair menjadi hujan. Samar-samar pemandangan di bawah terlihat secara perlahan. Pucuk-pucuk pohon besar kini sudah mulai nampak. Lihat, lihat! Imran menepuk-nepuk paha. Kemudian aku melihat ke tempat yang ditunjuknya. Apa? Kamu gak melihatnya? Tadi seperti ada yang berlari cepat dari atas ke bawah. Belum sempat aku menjawab, terdengar suara dentuman yang begitu keras, seperti suara batu yang beradu dari arah kiri di bawah kami. Kami berdua saling menatap. Rasa dingin tiba-tiba saja menyelimuti. Wajah Imran kini terlihat lebih pucat dari sebelumnya, dan degup jantungku menjadi lebih cepat. Kenapa Baim belum juga kembali? Tiba-tiba sebuah keril jatuh persis di depan aku dan Imran. Sial, kalian mendengar sesuatu? Terdengar suara Baim tepat di atas kami berdua. Bukannya merasa kaget, justru aku merasa lega mendengar suaranya. Rasa khawatir yang dari tadi menyelimuti kini telah pergi. Iya, kami mendengarnya. Aku rasa yang kamu lihat benar-benar nyata, bukan halusinasi. Aku dan Imran memandang Baim dengan heran. Sebentar, biarkan aku mengambil nafas dulu. Baim melepaskan keril dari pundaknya, kemudian membaringkan tubuhnya di atas tanah. Tanganku masih gemetar. Sial, ini pertama kalinya aku melihat secara langsung. Baim meracau tak jelas, membuat aku dan Imran semakin heran. Ada apa emangnya? Baim kemudian bangun dan mengambil air minum. Ia menegaknya hampir menghabiskan setengah botol. Sebaiknya kita pergi dulu dari sini. Kita cari tempat untuk berteduh sebelum hujan semakin deras. Baim dan Imran menggendong kerilnya masing-masing. Aku dibantu berdiri, kemudian berjalan paling depan. Walaupun kaki ini baik-baik saja, tapi saat berjalan aku harus melangkah secara perlahan, karena kini aku hanya menggunakan satu tangan sebagai pegangan. Tanah menjadi rapuh dan mudah ambruk ketika diinjak. Gerimis telah membuat perjalanan kami sedikit terhambat. Beberapa kali aku hampir tergelincir dan tanganku yang terluka 2 kali menghantam batu dan tanah saat mencoba menahan tubuh agar tidak terjatuh.
Kain bersih yang membalut tanganku kini terlihat kotor oleh darah yang merembes dari dalam. Perjalanan belum menunjukkan tanda-tanda bahwa kami akan segera sampai di pos 3. Tapi nafasku sudah tidak bisa dikompromi untuk diajak jalan dan rasa perih di tanganku sudah tidak bisa ditahan. Setelah menemukan sebuah pohon besar yang rindang, kami duduk di bawahnya untuk beristirahat dan berlindung dari hujan yang semakin deras. Baim mengeluarkan rokok dari saku jaketnya. Dia menyalakannya, kemudian 1-2 hisapan membuat mulutnya mengeluarkan asap sebelum akhirnya rokok itu diserahkan kepadaku. Rokok bisa mengurangi rasa sakit karena mengandung nikotin. Aku sering melihatnya di film-film perang. Yang dipakai tentara itu morfin, bukan nikotin. Makanya sekolah yang benar. 1 hisapan rokok membuat nafasku semakin sesak dan batuk. Apa yang akan kamu ceritakan tadi, Im? Nanti saja, kalau udah sampai di bawah aku ceritakan. Baim menyalakan lagi sebatang rokok. Sekarang aja lah, beri aku motivasi agar cepat sampai di bawah. Ini bukan motivasi, ceritanya mungkin akan membuat kamu ketakutan. Motivasi dan ketakutan sama aja. Itu yang akan menggerakkan kita untuk sampai ke tujuan, bukan? Dan sekarang aku tidak punya motivasi. Mungkin ketakutan bisa membantu. Baim melepaskan keril dari pundaknya. Dia sedang berusaha untuk mencari posisi duduk yang nyaman. Sementara Imran sedari tadi matanya tidak berhenti melirik ke segala arah. Apakah dia sedang ketakutan atau masih berharap bisa menemukan Hesti dengan pandangannya yang terbatas itu? Aku tidak tahu. Baim menghisap rokoknya dalam-dalam sebelum memulai cerita. Tadi, saat aku sedang mengepak barang-barang, aku mendengar suara dari semak-semak. Awalnya aku mengira itu hanya ranting yang tertiup angin. Tapi entah kenapa, tiba-tiba aku teringat perkataanmu tentang hewan buas. Tubuhku tiba-tiba saja merinding karena suara itu terus terdengar. Baim kembali menghisap rokoknya. Tapi tidak begitu lama, suara yang awalnya hanya terdengar kerasak-kerusuk saja berubah menjadi suara geraman, seperti suara harimau atau singa yang sedang menggeram. Aku juga mendengar suara perempuan sedang menangis. Pelan banget suaranya. Tiba-tiba saja Imran terperanjat dan mendekati Baim sambil memegang pundaknya dengan kencang, seraya mengguncang-guncangkannya. Itu Hesti. Kenapa kamu meninggalkannya, Im? Dengarkan dulu ceritaku, aku belum selesai. Aku menarik Imran agar kembali duduk tenang, tapi tubuhnya menolak dan masih tetap diam di depan Baim sambil terus mengajak agar kembali ke atas menjemput Hesti. Aku gak bisa bercerita kalau kamu tetap seperti ini. Aku ingin bercerita dengan tenang sambil menghabiskan rokok. Bisa gak? Imran melepaskan cengkraman tangannya. Wajahnya masih terlihat panik, namun tidak ada pilihan lain kecuali menuruti perintah Baim jika dia ingin mendengar kabar dari Hesti. Aku mendengar suara perempuan dari arah semak-semak. Aku juga ingin memastikan suara itu, tapi suara geraman tadi membuatku mengurungkan niat tersebut. Akhirnya aku memanggil nama Hesti, namun dengan pelan. Entah kenapa aku sangat ketakutan. Saat ku panggil, tiba-tiba suara tangisan perempuan tadi hilang. Aku mengambil pisau dalam ransel hanya untuk jaga-jaga kalau suara geraman yang aku dengar adalah hewan buas. Baim kembali menghisap rokok kreteknya. Aku mengambil batu sebesar genggaman tangan, memberanikan diri untuk melempar batu itu ke arah semak di mana suara itu berasal. Baim kembali menghisap rokok dan menghembuskan asapnya dengan pelan. Namun kali ini, sebelum berbicara, dia terdiam sejenak. Kamu gak akan percaya apa yang aku lihat. Bahkan seumur hidup, baru kali ini aku melihat yang seperti itu. Apa yang kamu lihat? Imran sudah tidak sabar. Saat aku melempar batu yang aku genggam, dari semak-semak keluar sesuatu yang aneh. Ukurannya mungkin sebesar sapi dewasa. Tubuhnya hitam dan bersisik, matanya bulat menonjol seperti mau keluar dan berwarna kuning seperti kucing. Aku gak tahu apakah itu hewan atau makhluk jadi-jadian. Aku melihatnya sekelebat. Makhluk itu langsung meloncat pergi. Kukira dia akan menerkamku. Apakah itu jenis binatang? Aku gak memperhatiin. Menatap matanya saja membuat tubuhku merinding. Aku hanya melihat sekelebat, tapi yang pasti dia hitam dan bersisik. Kalau itu binatang buas, tentu dia sudah menerkam saat kamu lempar dengan batu.
Tapi kalau makhluk itu sejenis demit, gak mungkin keluar di siang hari bolong seperti ini. Mungkin ini emang siang hari, tapi kamu lihat keadaan di sini gelap karena kabut dan juga hujan. Ini persis seperti menjelang malam hari. Baim menghisap rokok kembali. Hei, bagaimana dengan suara perempuan yang kamu dengar? Imran masuk ke dalam pembicaraan aku dan Baim. Aku gak terlalu yakin kalau itu Hesti. Kalau itu emang dia, seharusnya datang saat ku panggil. Tapi aku jamin 100% suara yang aku dengar sebelum geraman adalah suara perempuan yang menangis lirih. Aku sempat mengecek kembali di sekitar tempat kita mendirikan tenda setelah makhluk itu pergi. Tapi nihil, Hesti gak ada. Lanjut Baim. Tidak ada kata-kata lagi yang keluar dari kami bertiga. Baim menikmati rokoknya untuk mengusir rasa takut. Imran masih terlihat gelisah, sedangkan aku memikirkan makhluk seperti apa yang dilihat Baim di atas. Setelah berdiam cukup lama, hujan gerimis mulai reda, namun kabut kembali turun. Pemandangan di bawah yang tadi sudah mulai terlihat, kini kembali tertutup oleh warna putih. Kami bertiga melanjutkan perjalanan karena waktu di jam tangan sudah menunjukkan jam 2 siang. Menurut Baim, mungkin kita akan sampai di bawah saat maghrib atau mungkin isya. Dia tidak bisa memastikan. Apalagi ditambah kini aku harus berjalan dengan pelan untuk menghindari cedera karena harus turun dengan satu tangan. Apakah menurutmu makhluk itu mengikuti kita? Aku gak tahu. Tapi tadi saat aku melihat batu menggelinding jatuh ke bawah, aku melihat makhluk itu terlihat meloncat-loncat. Makanya aku cepat-cepat turun karena khawatir dengan kalian. Baim menjawab pertanyaanku. Aku juga mendengarnya. Suara dentuman batu itu sangat keras. Di tengah perjalanan yang diisi oleh perbincangan aku dan Baim, tiba-tiba Imran meminta berhenti. Wajah Imran terlihat pucat. Dia kemudian duduk dan bersandar pada keril yang sedang digendongnya. Rasanya aku udah gak kuat lagi. Lemas sekali. Tentu saja, kamu belum makan dari pagi dan energimu terkuras habis oleh rasa khawatir dan ketakutanmu. Sebaiknya kita istirahat dulu di sini. Lanjut Baim, kemudian dia membuka isi kerilnya. Mau apa? Mie instan tinggal beberapa bungkus lagi. Aku mau menanak nasi. Kasihan Imron, kamu juga butuh energi banyak karena luka di tanganmu itu. Sebenarnya aku sedikit khawatir saat Baim mengajak untuk beristirahat, apalagi harus menanak nasi. Pemandangan di sini pun terlihat gelap karena matahari semakin tidak terlihat dan kabut semakin tebal saja. Apalagi bayang-bayang mata kucing seperti yang diceritakan Baim terus memenuhi kepalaku. Bagaimana kalau makhluk itu mengikuti dan dia sedang mengawasi kami bertiga dari balik pepohonan? Tapi aku tidak bisa menolak. Sahabatku sekarang sedang dalam keadaan darurat. Memaksa Baim melanjutkan perjalanan mungkin bukan langkah yang bijak. Tetapi berhenti di tengah hutan saat hari sudah mulai sore dan perjalanan masih jauh juga bukan pilihan yang tepat. Baim mendirikan tenda untuk tempat berlindung karena hujan gerimis kembali turun. Imran yang sudah terlihat tidak berdaya mencoba membaringkan tubuhnya. Wajahnya terlihat semakin pucat saja. Mungkin dia masuk angin, gosok tubuhnya, kata Baim sambil menyerahkan satu botol kecil minyak kayu putih kepadaku. Aku masuk ke dalam tenda. Sebelum menggosok tubuh Imran, aku memberinya air hangat yang sebelumnya telah dimasak Baim. Ini air rebusan jahe dan sedikit gula merah, biar tubuhmu hangat. Kepalaku pusing, perutku mual ingin muntah. Setelah minum ini dan istirahat, kamu akan kembali seperti semula. Ramuan sederhana yang masih mengepulkan asap itu diminum Imran sedikit demi sedikit, sementara sebelah tanganku menggosok punggungnya dengan kayu putih. Tubuhnya terasa sangat dingin, padahal dia menggunakan 2 lapis jaket. Sebentar lagi nasinya matang, kita akan makan. Dan setelah itu cepat-cepat turun ke bawah. Aku gak lapar, aku pusing dan mual. Rasanya sudah gak kuat berjalan. Hus, jangan ngomong begitu. Bukankah kamu ingin agar Hesti cepat ditemukan? Semakin cepat kita ke bawah memberi laporan, semakin cepat pencarian dilakukan. Setelah menghabiskan setengah gelas air rebusan jahe, Imran kembali membaringkan tubuhnya. Aku kembali keluar tenda untuk menemani Baim menanak nasi. Walaupun di luar gerimis, tapi air tidak membasahi kami separah waktu di atas tadi. Di sini banyak pohon besar yang dahan dan daunnya saling berhimpit, sehingga menutup jalur air dari atas. Nasi yang dimasak mulai meletupkan buih.
Uap yang mengepul dari panci kecil sengaja aku tahan pakai tangan untuk mendapatkan kehangatan. Apa tanganmu udah baik kan? Masih perih sih, tapi setidaknya udah tidak mengeluarkan darah lagi. Apakah kita masih akan sampai di bawah sebelum hari gelap, Im? Gak mungkin. Sekarang aja udah jam berapa coba? Kita turunnya pelan-pelan aja. Yang penting semuanya selamat. Kalau kita kemalaman di jalan, apakah kita akan mendirikan tenda lagi? Rasanya itu bukan pilihan yang baik. Kalau bisa, kita harus tetap melanjutkan perjalanan ke bawah. Mungkin akan sedikit sulit, mengingat kondisi kamu dan Imron sekarang sudah gak baik. Tapi kita gak punya pilihan. Nasi telah matang. Baim menuangkannya di atas piring. Kini aku yang bertugas untuk membolak-balik nasi itu dengan sendok sambil meniupnya agar menjadi dingin. Sementara Baim mengeluarkan 2 butir telur dari dalam ranselnya. Mungkin itu bekal yang dia bawa. Karena jujur saja, aku dan Imron tidak membawa bahan makanan mentah kecuali mie instan. 2 butir telur dipecahkan. Setelah diberi sedikit garam dan 4 buah cabai rawit juga bawang merah yang telah dicincang, kini dimasukkan ke dalam panci bekas menanak nasi yang sudah berisi mentega cair. Semerbak bau bawang tercium dan membangkitkan selera makan. Untuk sesaat rasa sakit dan khawatir terlupakan hanya dengan wangi telur dadar. Setelah dirasa cukup matang, Baim menuangkannya ke wadah untuk selanjutnya memasak menu lainnya. Sepiring nasi putih, 2 buah telur dadar yang tebal, dan semangkok mie goreng kini sudah tersaji. Sebelum acara makan dimulai, aku membangunkan Imron dalam tenda. Aku gak berselera. Kamu harus paksakan makan, kata Baim pada Imron. Namun, belum sempat kami memulai acara makan bersama, tiba-tiba dari arah atas terdengar suara seorang pria berteriak. Siapa? 4 orang pria berjalan beriringan ke arah kami. Saat aku melihat mereka, aku merasa sangat bahagia. Ketakutanku seperti hilang begitu saja. Rasa optimis datang kembali. Sekarang kami tidak usah khawatir lagi karena mungkin akan mendapatkan teman untuk pulang. Apa kalian akan naik? Tanya salah satu dari mereka ketika sudah sampai di depan tenda. Satu orang dari mereka tampak pucat, matanya bengkak dan merah. Baim mengajak mereka untuk makan bersama, tapi mereka menolaknya. Mungkin karena mereka sudah makan atau hanya tidak enak saja porsi makanan yang cuma sedikit. Saya terjatuh, Mas. Belum sempat mereka bertanya, aku sudah memberitahu lebih dulu. Karena dari tadi mereka terus melihat tanganku yang terlilit kain. Kami sangat bersyukur bisa bertemu kalian, kata salah satu dari mereka yang matanya tampak bengkak dan merah. Apa kalian teman sepasang perempuan dan laki-laki yang semalam turun lebih dulu? Keempat orang ini saling berpandangan begitu mendengar pertanyaan Baim. Mereka kelihatan sangat heran. Entah apa yang terjadi, aku tidak mengerti. Bagaimana kalian bisa tahu dengan 4 teman kami? Mendengar pertanyaan balik, kini aku dan Baim menjadi heran. Tiba-tiba saja, raut wajah dari keempat orang ini berubah. Salah satu dari mereka hendak bicara. Namun, suaranya seperti tertahan di dalam sehingga terlihat sangat berat mengeluarkan kata-kata. Teman kami yang kalian maksud? Orang tersebut menundukkan kepalanya. Dia mencoba mengatur nafasnya sebelum memulai melanjutkan pembicaraan. Keempat teman kami sudah meninggal di atas. Aku dan Baim kembali berpandangan, semakin heran saja. Apakah mereka sedang bercanda dan mencoba menakut-nakuti kami bertiga? Bagaimana bisa? Akhirnya salah satu dari mereka menjelaskan peristiwa yang menurutku sangat mengerikan. Hari itu, ketika rombongan yang beranggotakan 8 orang ini sampai di atas pos 4, sudah disambut hujan lebat. Mereka segera mendirikan tenda untuk tempat berlindung. Namun sayang, karena keadaan hujan yang deras, tenda yang mereka dirikan basah kuyup dan air masuk ke dalam tenda. Barang-barang yang sebenarnya telah mereka bungkus dengan jas hujan akhirnya basah juga. Pilihan untuk turun pun katanya sempat terlintas di pikiran mereka. Namun melihat kondisi hujan yang lebat dan angin bertiup cukup kencang, rasanya tidak mungkin untuk dilakukan. Air hujan mengucur deras mengikis tanah di jalur pendakian. Batu-batu kecil tergerus ikut terbawa arus. Kalau kami memaksakan turun, kami takut tergelincir. Lagian kondisi tubuh kami sangat kelelahan, kata salah satu dari mereka. Pilihan yang mereka bisa ambil adalah bertahan dalam tenda yang lembab.
tidak bisa membuat api unggun untuk mencari kehangatan. Kompor kecil yang mereka nyalakan di dalam tenda pun hanya cukup untuk membuat air panas saja, tidak cukup untuk mengeringkan tubuh. Berjam-jam mereka bertahan dalam tenda sampai akhirnya hujan mulai reda. Namun tidak sepenuhnya berhenti karena gerimis terus turun. Semua daun dan ranting yang mereka temukan basah semua sehingga sulit membuat api unggun. Menjelang sore hari, satu teman wanita dari rombongan itu terkena hipotermia. Tubuhnya menggigil kedinginan. Semua yang mereka ketahui tentang pertolongan pertama yang harus dilakukan telah mereka kerjakan. Sayangnya, kesalahan yang sebenarnya mereka ketahui namun tidak bisa dihindari adalah tidak mengganti baju basah yang dikenakan teman wanitanya. Semua perbekalan kami benar-benar basah oleh air hujan. Semua isi keril kemasukan air. Kami gak punya stok pakaian kering, sambungnya. Untuk menghangatkan tubuh teman wanitanya, mereka merendam kaki dan tangannya dalam air hangat. Tubuhnya digosok dengan minyak angin. Bahkan dia diberikan cairan jamu sasetan yang biasanya digunakan untuk masuk angin. Kami kira semua pertolongan itu cukup, sampai akhirnya dia mulai aneh. Wajahnya sudah pucat, bahkan kaki dan tangannya mulai membiru. Semua orang berusaha menggosok tubuhnya dengan tangan, takut kalau darahnya mulai beku. Bahkan beberapa kali wajahnya ditampar agar dia tetap sadar, karena dia mulai meracau gak jelas. Saya sangat ketakutan, saya kira dia kesurupan. Sampai tiba saatnya, teman wanita dari rombongan ini mulai tersadar dan bisa diajak ngobrol. Namun tubuhnya tidak bisa digerakkan. Beberapa kali dia mengeluh, tubuhnya sangat panas dan memaksa untuk membuka baju. Padahal cuaca sedang gerimis dan udara di sekitarnya sangat dingin. Saya kira dia mengeluh kepanasan karena minyak angin yang kami gosokkan. Sampai akhirnya saya tersadar bahwa dia masih belum sadar dan sedang halusinasi. Dia terus mengeluhkan sakit dada dan susah bernafas. Semua orang yang ada di tenda menjadi panik dan bingung. Entah apa yang harus dilakukan. Sampai satu orang berinisiatif untuk membungkus tubuh si wanita dengan jas plastik yang sudah dikeringkan. Dia berpendapat bahwa plastik akan menahan hawa dingin dari luar, sehingga pemanasan tubuh yang berjalan otomatis bisa maksimal. Dia memang sempat menolak dibungkus dengan berlembar-lembar plastik karena kepanasan. Tapi jika tubuhnya dibiarkan terbuka, dia akan lebih parah lagi. Sampai saya menyuruhnya tidur sambil ditemani yang lain dan saya pergi membuat makanan hangat. Kejadian pahit selalu memberi tanda. Tapi sayangnya manusia selalu lalai karena teralihkan harapan. Begitu masakan hangat tersaji dan si wanita hendak dibangunkan, tubuhnya sudah terbujur kaku. Teman-temannya panik dan ketakutan. Mereka mencoba menekan dada dan memberi nafas buatan sebisa mungkin. Tapi percuma, nafasnya sudah berhenti. Langit sudah mulai gelap, hujan sudah mulai reda. Para sahabat ini menangis dalam tenda mengelilingi tubuh sahabatnya yang sudah tidak bernyawa. Awalnya aku ingin turun berdua saja minta bantuan untuk menjemput yang lain. Namun tidak ada satu orang pun dari kami yang ingin ditinggalkan di tenda sambil menemani jasad teman wanita. Aku tahu dia sahabat kami, tetapi ketika sudah tidak bernyawa, kondisinya sudah berbeda. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk turun bersama-sama dan menggendong mayatnya bergantian. Hari sudah gelap dan gerimis pun turun kembali. Ketika tenda dan peralatan sudah kembali dirapikan, maka perjalanan untuk kembali turun pun dimulai. Awalnya baik-baik saja. Jalur pendakian memang sedikit licin. Bahkan senter yang digadang-gadang bisa menjadi penerangan perjalanan pun menjadi sia-sia di tengah cuaca yang berkabut. Teman saya yang menggendong jasad teman wanita kami menginjak batu mati. Kakinya gak bisa menahan beban di punggungnya. Dia terjatuh dan mendorong sepasang teman kami yang berjalan paling depan. Mereka berempat jatuh tersungkur ke bawah, masuk ke dalam jurang yang penuh semak dan batuan. Mereka tidak pernah tahu nasib keempat temannya yang jatuh, karena saat mereka berteriak memanggil, tidak ada jawaban dari bawah sana. Suara terakhir yang mereka dengar adalah suara jeritan yang kemudian diakhiri suara dentuman keras. Apa kalian yakin teman kalian udah meninggal? Kami bersumpah melihat 4 orang itu baik-baik saja. Bahkan kita sempat berbincang dan minum bersama. Tidak ada sedikit pun luka di tubuh mereka. Baim bertanya ketika salah satu dari mereka selesai bercerita. Kami memang tidak yakin karena tidak melihat jasad mereka. Tapi apakah mungkin orang yang terjatuh dari ketinggian tidak terluka sedikit pun? Dan maaf,
Mas bilang 2 pasang laki-laki dan perempuan. Hanya ada 2 perempuan dalam rombongan kami, dan salah satunya sudah meninggal. Ketiga lelaki di sampingnya mengangguk dengan yakin. Mendengar jawaban tersebut membuat tenggorokanku tercekat. Makanan yang aku kunyah tiba-tiba saja seperti sulit untuk ditelan. Hawa dingin seperti masuk ke dalam lapisan jaket dan membuat bulu-bulu halus di tubuhku berdiri. Apakah saat di atas aku mengalami halusinasi? Tapi tidak mungkin kami mengalami halusinasi secara bersamaan. Aku mengecek satu jaket untuk mencari korek gas yang aku ingat dititipkan kepadaku oleh salah satu teman mereka. Apa ini milik teman Mas? Iya, ini bukti bahwa kami emang bertemu dengan keempat orang yang hendak turun. Salah satu teman wanitanya sakit, dan itu alasan yang mereka berikan kepada kami kenapa turun malam-malam. Baim menambahkan. Dengan tangan sedikit gemetar, salah satu dari mereka mengambil korek gas dari tanganku. Untuk sesaat mereka diam dan saling bertatapan. Begitu juga yang dilakukan aku, Imron dan Baim. Keheningan terasa di antara 2 kelompok pendaki yang tidak saling mengenal ini. Walaupun aku tidak mengenal dan bahkan tidak tahu nama dari keempat orang ini, tapi aku bisa memahami rasa takut yang sedang mereka rasakan. Mereka juga tidak tahu bahwa teman wanita kami juga telah hilang. Langit seutuhnya gelap, namun hujan masih saja turun. Seandainya kita sudah sampai di bawah, mungkin azan maghrib telah berkumandang. Namun sayangnya, kita berada di ketinggian yang dikelilingi pohon-pohon besar. Maka yang terdengar hanya suara deru ranting dan daun bergesekan karena tertiup angin. Menjelang malam, suasana semakin mencekam. Banyak misteri di kepalaku yang tak bisa kupecahkan. Begitu banyak kejanggalan yang menyelimutiku selama pendakian. Apakah semua kejadian ini ada campur tangan makhluk halus? Atau hanya bencana akibat keteledoran kami? Rasa lega yang dari awal aku rasakan karena bertemu teman baru, kini malah memperbesar rasa takutku. Di mana kamu, Hesti? Apakah kamu baik-baik aja? Seandainya kamu udah meninggal, bisakah kamu menampakkan diri atau memberi tanda agar kami tidak kebingungan lagi? Aku bergumam dalam hati. Sebaiknya kita malam ini tidur dulu. Tidak mungkin melanjutkan perjalanan malam-malam. Kondisi jalan yang licin akan membahayakan, kata Baim. Keempat teman baru kami juga mendirikan tenda yang berjarak beberapa meter saja dari tenda kami bertiga. Kami mulai sedikit akrab walaupun pertemuan diawali dengan cerita yang mengerikan. Kami semua berkumpul mengelilingi api unggun, menghangatkan badan sambil menikmati teh panas yang dibuat oleh Baim. Apa kalian mahasiswa? Tanyaku pada mereka. Tidak, kami udah lulus 2 tahun yang lalu. Jadi udah bekerja? Belum, kalau kalian? Belum sih, kami baru aja lulus. Pendakian ini adalah bentuk perayaan kecil kami karena telah menerima ijazah. Aku menjawab. Oh iya, dari tadi kita belum kenalan. Setelah berkenalan, barulah aku tahu dari nama mereka masing-masing. Tapi aku bukan tipe orang yang suka mengingat nama-nama orang yang baru dikenal. Jadi aku menamai mereka dengan sebutan di dalam kepalaku dengan nama pria 1, 2, dan 3. Dan satu lagi aku tidak menyebutnya dengan angka karena dia memakai kacamata. Lebih mudah diingat jika aku memanggilnya pria berkacamata. Kami berbincang tentang banyak hal, melupakan kejadian mengerikan yang tadi sore baru saja mereka ceritakan. Sampai akhirnya Baim menyuruhku untuk tidur karena dia dari tadi terus melihat jam tangan. Mungkin hari sudah hampir tengah malam. Baim tidak mau kita bangun terlalu siang. Aku dan Baim masuk ke dalam tenda, sedangkan keempat orang itu baru mulai memasak untuk makan malam. Imron tampak sudah terlelap dalam tidurnya. Mungkin dia memang masuk angin dan kelelahan saat tadi sore mengeluh pusing. Sedangkan aku dan Baim di sampingnya masih berbincang sambil menunggu rasa kantuk datang. Entah berapa lama aku tertidur lelap, sampai akhirnya aku terbangun lagi karena merasa ada yang mengguncang-guncangkan tanganku. Saat tidur aku memang lupa menutup tenda. Saat aku membuka mata, si pria berkacamata sedang jongkok di depanku. Bisakah aku masuk? Di sini udah penuh. Bukankah kalian mendirikan 2 tenda? Bukan, aku datang bukan untuk menumpang tidur. Ada hal yang ingin aku bicarakan. Aku membangunkan Baim karena tenda kami begitu sempit jika dipakai berbaring oleh 3 orang. Agar si pria berkacamata bisa masuk, maka harus ada 2 orang yang duduk.
Baim yang belum sadar bertanya ada apa. Aku menggelengkan kepala. Tapi setelah melihat tamu kami di luar, dia akhirnya bisa mengerti dan duduk di sampingku dengan keadaan masih setengah sadar. Silakan masuk. Emang gak bisakah kita bicara di luar? Tidak bisa. Ini sangat penting. Ketiga temanku itu gila, katanya dengan suara pelan. Aku dan Baim saling berpandangan. Aku merasa sedikit kaget, tapi Baim tampaknya masih ngantuk, sehingga tidak peduli dengan ucapan si pria berkacamata. Aku mulai berpikir bahwa si pria berkacamata lah yang gila. Dia bangunkan kami berdua malam-malam hanya untuk bergosip. Apa maksudmu? Bisakah kita bicara pelan-pelan aja? Ini adalah sebuah rahasia yang aku akan beritahukan pada kalian. Aku ingin kalian menjadi saksi bila nanti kita sampai di bawah. Aku tidak bisa mengadu sendirian. Si pria berkacamata mulai terlihat tegang. Bahkan aku bisa melihat jidatnya berkeringat. Apa? Aku gak ngerti. Aku mohon, berbisik atau pelan-pelan saja bicaranya. Aku akan menceritakannya. Kalian akan mengerti nanti. Tapi dengarkan dulu aku sampai beres. Aku mengangguk, walaupun sebenarnya tidak peduli dengan apa yang akan dibicarakan si pria berkacamata. Baim terlihat menguap, namun kali ini tampak dia sudah sepenuhnya terbangun. Aku yakin semua bencana yang sedang kita alami ini semuanya pasti berhubungan dengan apa yang aku lakukan bersama teman-temanku. Tapi sumpah, ketiga orang itulah yang memulai. Aku hanya mengikuti mereka. Apa yang kamu bicarakan? Baim mulai tertarik. Aku sudah menduga bahwa kejadian seperti ini akan terjadi, tapi aku sudah putus asa. Aku tidak bisa menolaknya. Tapi sekarang aku menyesalinya. Aku sangat ketakutan. Aku masih belum mengerti karena si pria berkacamata berbicara terburu-buru, sambil sesekali kepalanya menengok keluar tenda, mungkin untuk memastikan teman-temannya masih tertidur. Kami datang ke sini bukan cuma untuk mendaki. Si pria berkacamata menekan kalimatnya, sehingga bagiku dia terlihat sangat tegang. Jadi, kami berdelapan dulu satu kampus, tergabung dalam UKM yang didirikan oleh salah satu dari teman kami. Klub kami mungkin dipandang sebelah mata karena kegiatannya membahas dunia mistis. Jarang sekali anak muda yang tertarik dengan dunia gaib sekarang ini kan? Pikiran mereka sudah kadung modern dan berpikiran realistis. Padahal realistis hanya masalah sudut pandang saja. Setiap minggu, UKM kami menerbitkan buletin yang berisi artikel-artikel seputar dunia mistis. Tapi kami tidak membahas legenda urban tentang setan-setan yang muncul di rumah kosong atau penampakan hantu dalam foto maupun video. Jadi kalian ini semacam Ghostbuster. Baim nyeletuk memotong pembicaraan si pria berkacamata. Si pria berkacamata tampak kesal dengan celetukan Baim. Ekspresinya terlihat datar saat melihat kami berdua. Dia meminta kami untuk mendengarkan lagi ceritanya. Kata dia, jika kami tidak mendengar ceritanya, aku dan Baim tidak akan mengerti kenapa dia menganggap ketiga temannya gila. Kami mengangkat dunia mistis lokal yang selama ini masih dipercaya masyarakat daerah ataupun pesisir. Aku dulu bergabung bukan karena tertarik melihat dari sudut pandang dunia gaibnya, tapi karena kebudayaannya. Walaupun UKM yang kami jalankan dulu tidak pernah mendapat respon yang baik dari kalangan kampus, tapi setelah kami lulus, justru klub yang kami dirikan ini kini berubah menjadi bakal mata pencarian kami. Aku dan teman-temanku sedang membuat majalah. Ada investor yang mau mendanai kegiatan kami. Jadi, kalian kesini dalam rangka? Ini adalah ekspedisi pertama kami untuk bahan majalah edisi pertama yang akan kami terbitkan. Si investor meminta kami untuk mengulas tentang legenda gunung ini. Legenda macam apa? Aku mulai penasaran. Kelihatannya si pria berkacamata sedang tidak bermain-main. Haruskah aku menceritakannya di sini? Apa kalian pernah mendengar mitos? Jika sebaiknya jangan membicarakan hal-hal seperti itu saat di tempatnya. Tapi bukankah kamu bilang legenda? Jadi itu hanya sekedar dongeng kan? Bukan kejadian mistis atau apapun? Aku semakin penasaran. Awalnya aku mengira itu sebuah legenda, tapi setelah melihat dengan mata kepala sendiri, aku jadi ragu dengan keyakinanku. Si pria berkacamata tampak berkeringat, padahal cuaca sangat dingin. Baim memberinya 1 gelas air. Sebaiknya memang tidak dipaksa, kata Baim. Baim langsung bertanya,
Apa tujuan dia menceritakan semua ini kepada kami berdua? Aku ingin kalian mengajak aku untuk turun tanpa sepengetahuan ketiga temanku. Kenapa? Apakah kalian tahu? Kami berempat kesini bukan berencana untuk turun. Kami sedang mengejar sesuatu. Kami melihat makhluk ini turun, jadi kami berencana mencarinya. Aku mulai mengerti dengan arah pembicaraan si pria berkacamata. Aku jadi teringat makhluk yang aku lihat saat di atas. Aku ingin bertanya, tapi sebaiknya sekarang aku pura-pura untuk tidak mengetahui apapun dulu. Tapi apakah cerita temanmu itu tentang kematian 4 orang temanmu yang lain itu nyata? Iya, itu emang nyata. Tapi aku yakin kesialan ini akibat apa yang sudah kami lakukan. Bahkan sekarang mayat mereka tidak ditemukan, kan? Apa kamu juga tahu bahwa teman wanita kami juga hilang? Baim menepuk pundakku. Aku terlanjur memberitahu si pria berkacamata yang kini tampak kaget. Apakah teman kalian juga jatuh? Tidak, teman kami hilang begitu saja, Baim menjawab. Si pria berkacamata tampak memukul-mukul kepalanya sambil terus berucap, Sudah kuduga. Baim mengingatkan apakah dia baik-baik saja. Maaf, kalau sedang panik, aku selalu bersikap seperti ini. Jadi sebaiknya mari kita pergi saja sekarang, secepatnya. Tapi apakah kamu tidak khawatir dengan ketiga temanmu itu? Kamu ingin meninggalkan mereka? Apakah itu tidak terdengar jahat? Sudah kubilang, mereka itu gila. Mereka tidak akan mau pulang bersama kita. Mereka akan selalu memaksaku untuk mengikutinya. Mereka masih penasaran dengan makhluk yang mereka cari. Mereka tidak akan peduli dengan keselamatan temannya. Ayo, kita pergi saja sekarang. Tiba-tiba terdengar suara dari tenda sebelah. Lampu tenda tersebut kini menyala. Nama si pria berkacamata sedang dipanggil-panggil temannya. Kami bertiga saling bertatapan dan tidak bergerak sama sekali. Nafas kami tertahan. Baim mematikan lampu gantung sehingga sekarang di dalam tenda kami gelap gulita. Makin menarik kelanjutan cerita ini untuk disimak. Hesti hilang, tangan patah, dan sekarang bertemu rombongan aneh. Kita lanjutkan besok seperti apa akhir dari kisah ini. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang terus menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Dengan menyimak saja kalian sudah sangat membantu channel ini berkembang. Apalagi tambah like dan share video ini. Dan jangan ragu tuliskan komen. Tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.